kita mulai dari IHSG ya. Jadi seperti yang kita gambarin kemarin ini nih, ya yang menarik di sini nih. Nih teman-teman, kemarin IHSG kan di area support, terus gambarnya kayak ada hammer gini ya. Nah, terus aku coba gambar patternnya kayak gini, naik dan bener. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Dia mantul ke level resisten MA 50-nya di 70.58 atau 70.60-an di sini. Dan kemudian kalau aku gambar di sini ada potensi dia turun atau dia terkoreksi lagi. Nah, thank you Budika Ing, mtrade dikasih jempol, kreditnya buat tim aku ya, bukan buat aku aja gitu. Oke. Oke, terus jadi hari ini gimana dong? IHSG naik bagus dong. Teman-teman, aku mau kasih tahu sebenarnya yang bikin IHSG naik tuh hari ini tidak ada kenaikan secara fundamental gimana-gimana. Naiknya itu didorong oleh saham GoTo dan juga Arto aja gitu. Jadi ini di sini GoTo masih naik terus seperti yang kita mention beberapa waktu yang lalu. Dia tuh masuk ke LQ45 dan IDX30, di mana mungkin beberapa fund manager mereka juga ada beli ini. Tapi personally aku sih nggak begitu suka dengan pattern yang kayak gini ya. Ini jadi abis jatuh banget terus kemudian naik tinggi kencang banget itu ya, aku lebih berusaha untuk lebih hati-hati. Di sini nih di level 422 ini adalah resisten terkuat dia sepanjang masa. Kalau mau lebih ekstrim sih sebenarnya 442 di sini ya. Jadi dua level ini udah hampir tercapai dan ini udah dekat banget area profit taking atau para nyangkuters itu mereka akan menyelamatkan uangnya dulu gitu. Jadi terlepas dari GoTo ini akan naik lagi terus atau enggak, aku sih lebih prefer kalau mau masuk di sini tuh nungguin dia konsolidasi. Konsolidasi itu gimana? Konsolidasi itu gerakannya kayak gini lah ya, lebih ke arah sideways dulu gitu, bangun fondasi yang baru atau sideways bikin base baru gitu ya. Jadi enggak yang langsung dihajar beli sekarang di ketinggian. Be wise, kita mesti tahu kapan ketinggian, kapan enggak. Kalau menurut aku sih secara teknikal ketinggian, secara valuasi ketinggian, tapi kalau kita trader mungkin ada yang beberapa bilang nggak usah mikirin valuasi deh gitu, nggak usah mikirin valuasi gitu ya. Tapi anyway, kita mesti tetap perhatiin technical, analisis technical gitu. Oke, terus sebelum aku bahas saham-saham yang lain, ini ada yang nanya, gimana nih inflasi tahun ini gede banget, hampir semua kebutuhan pada naik. Iya kan, karena supply-nya terbatas gitu loh. Jadi kalau permintaan banyak, persediaan sedikit, pasti otomatis harga saham naik. Dan hari Sabtu nanti ada seminar Cuantastik. Cuantastiknya Sabtu nanti tuh ngebahas tentang peluang dan tantangan saat inflasi tinggi. Artinya saham-saham apa aja yang bagus untuk kita lirik dan saham apa aja yang mungkin kita mesti hindari saat inflasi gitu. Hari Sabtu tanggal 18 Juni jam 10 pagi. Dan seminar ini untuk VIP user, kalau mau ikut kan berbayar, tapi malam hari ini ada kode promo. Kode promonya adalah kode promonya Jun 14, JUN 14. Jadi aku ketik ya kode promonya Jun 14. Langsung aja masuk ke mtrade.id, mtrade.id/cuantastik, mtrade.id/cuantastik gitu. Ini aku pin kode promonya. Jadi nggak setiap hari ada kode promo sekarang gitu. Teddy dan Budi katanya mau beli saham STMJ. Apa itu? Susu teh madu jahe. Oke, ADMR PNBS. Nanti aku bahas ya yang lainnya ya. Terus kita mau bahas saham kedua yang juga menarik hari ini. Naiknya lumayan oke. Nah, ini ada saham Arto. Instead of GoTo, mtrade tuh tadi ada masuk Arto buat trading sih, bukan buat investment yang gimana gitu. Ya. Oke. Nah, ini nih, teman-teman bisa liatin. Arto nih dia membentuk pattern, dia membentuk higher low terus gitu. Jadi ini aku hapus dulu. Teman-teman perhatikan,
Ini ada low 1, low 2, low 3. Arto ini dia ngebentuk higher low, higher low, higher low terus gitu. Dan dia berpotensi untuk breakout dari 9.400 gitu. Kalau breakout dari 9.400, next resistennya menuju ke 11.000 atau 11.900 ya. Jadi 11.000 sampai 12.000-an gitu. Masih ada upside buat Arto karena dia udah turun lumayan signifikan. Jadi upside-nya mungkin sekitaran 10 sampai 20-an%. Disclaimer on guys, disclaimer on. Bisa jadi sebelum kena area ini, sebelum kena 11.000, malah justru ada profit taking gitu. Oke. Kebijakan suku bunga The Fed apakah dampaknya akan sama seperti bulan Mei kemarin after lebaran? Kalau misalkan kenaikan suku bunga The Fed ini sudah terprediksi atau sudah terantisipasi sebelumnya, sebenarnya market gak akan jatuh-jatuh amat gitu. Jadi kemarin pas jatuh banget itu karena sebenarnya karena inflasinya di atas rata-rata, di atas 40 tahun terakhir, tertinggi selama 40 tahun terakhir. Itu yang bikin market itu berpikir bahwa wah ini bakalan kebijakan The Fed bakalan lebih ketat lagi nih dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Tapi kalau misalkan ternyata kebijakan The Fed itu tidak berubah banyak ya, jadi sudah sesuai dengan yang diperkirakan, market nggak akan turun dalam. Kecuali misalkan dia perkirakan suku bunga akan naik di level sekian, ternyata naiknya jadi naiknya suku bunga akan lebih tinggi gitu. Nah itu bakalan lebih dampaknya lebih negatif ke market gitu. Oke, terus hari ini tadi juga aktif saham-saham oil dan gas. Sebenarnya ini udah kita antisipasi juga. Kemarin banyak banget yang bilang Elsa kok kayak turun dalam banget ya gitu. Tadi di morning briefing kita ada bahas, saya juga ada sempat mention di morning briefing meskipun lebih banyak tim ya, bahwa untuk Elsa dan Medco ini meskipun jatuh dalam, jatuhnya cepat, jatuhnya itu tegas gitu loh, bukan jatuh yang dikit-dikit. Dan biasanya kalau jatuhnya kencang, mantulnya juga akan kencang seperti hukum gravitasi, kayak bola dilempar ke bawah kencang, mantulnya juga akan kencang. Tapi kalau bola dilempar ke bawahnya pelan-pelan, mantulnya juga akan pelan-pelan gitu. Sorry ya, komennya aku matiin dulu biar aku bisa fokus. Nah contohnya di sini Elsa, tadi kita ada mention di morning briefing hari ini ya. Kita ada mention di morning briefing hari ini bahwa ini tuh jatuhnya kenceng banget dan dia kena support, jadi pantulannya kenceng. Sebenarnya M-Trade kita antisipasi bahwa Elsa tuh masih bisa jatuh satu candle lagi dan kita berencana untuk buy itu sekitaran 294-an. Tapi ternyata dia sudah mantul lumayan tinggi gitu loh. Mantul sekitaran 6% gitu hari ini. Jadi tadi M-Trade ada buyback untuk Elsa buat trading jangka pendek gitu. Dan kemudian untuk Medco-nya juga sama nih. Tadi pagi di morning briefing kita ada bahas secara lebih detail ya. Untuk saham Medco ini jatuhnya signifikan, jadi potensi pantulan. Cuman Medco kita antisipasi mantul tuh di level 570-580-an. Ternyata di level 585 dia udah mantul ya. Jadi tapi kita tadi lebih ambil di Elsa-nya dan juga di Pegas supaya nggak terlalu banyak saham di dalam satu portfolio karena marketnya juga masih volatile banget gitu. Dan ini adalah saham Pegas. Pegas tadi juga ada pantulan, M-Trade tadi ada masuk juga di Pegas gitu. Nah kalau misalkan besok mau masuk gimana? Besok mau masuk udah agak telat guys gitu. Jadi biar nggak telat, masuk M-Trade aja. Kita tidak selalu 100% benar terus, enggak, tapi at least kita bisa mengantisipasi supaya nggak ketinggalan momentum di market. Misalkan beda 1-2 tick aja tuh nggak apa-apa kalau buat swing trader atau buat trend follower. Kalau buat scalper nggak bisa. Jadi strategi scalping itu nggak bisa untuk ini kalau kelewat harga 1 atau 2 tick gitu. Oke, jadi itu saham-saham yang cukup menarik tadi. Terus tadi M-Trade juga ada trading atau beli saham Intiland Development. Intiland Development tadi tuh breakout ya. Breakoutnya tuh sebenarnya menarik banget. Nah kalau teman-teman perhatikan, ini tuh pattern super trader. Jadi tadi M-Trade ada masuk di sini dan posisinya untuk Intiland Development dia udah cuan sekitaran 3-5%, baru cuan 3-5%. Nah, apa yang menarik dari Intiland Development di sini? Ini dia breakout dari sideways panjangnya. Satu di sini,
dua di sini. Jadi 151 156. Dia breakout di sini, terus breakout lagi dari MA 200-nya dengan volume transaksi sangat tinggi gitu ya. Nah, jadi kemungkinan besar besok masih bisa lanjut menguat gitu. Kalau misalkan koreksi selama volumenya kecil ya koreksi normal. Udah agak telat masuknya di sini, tapi ya anyway teman-teman yang ikut mTrade tadi mungkin untuk jangka pendek kita akan profit taking 1-2 hari ke depan untuk jangka pendeknya, tapi untuk jangka menengahnya kita akan masih ngehold gitu. Nah, terus teman-teman tadi mTrade juga ada masuk saham Bluebird, di mana Bluebird ini jadi salah satu pilihan portfolio kita untuk jangka menengah dan juga jangka pendek. Oke, jadi biar nggak telat join mTrade guys, karena aku kalau share di IG Live kan end of day ya, jadi udah ketinggalan gitu. Jadi market lagi kayak gini pun masih ada peluang loh ternyata gitu, jadi nggak harus ya gimana ya, pokoknya selalu ada peluang lah, pintar-pintarnya kita milih. Yang terpenting adalah money management, duitnya jangan kebanyakan kalau misalkan masuk di momen yang lagi kayak gini gitu. Nah, ini adalah Bluebird ya, mTrade ada hold untuk jangka menengah itu sekitaran 29,6%. Waktu itu dapatnya angka termurah di 1.300. Sebenarnya waktu itu kita nawar lebih dalam. Waktu itu kita nawar di bawah 1.300, tapi ternyata cuman dapat di 1.300-an doang gitu ya. Udah cuannya sekitaran 29%. Aku nggak tahu ada yang dapat atau enggak. Nah, teman-teman kalau misalkan aku kasih tips nih, kalau misalkan kalian ngikutin mTrade buat tradingan jangka menengah, wah beda 1 tick nih. mTrade dapat di 1.300. Aku misalkan 1.310 boleh nggak ya? Kalau jangka menengah boleh gitu, tapi kalau untuk scalping nggak boleh. Oke, terus kemudian di sini teman-teman dulu mTrade ada ambil Bluebird sekitaran level 1.300-an di sini. Sebenarnya kita nawar waktu itu sampai 1.225-an tapi nggak dapat gitu. Jadi kita dapat di sini, terus ya udah kita ngehold aja 1.300-an. Dan abis itu dia breakout pertama ya. Sekarang koreksi lagi, kan udah profit taking. Waktu itu Bluebird-nya kita udah sempat profit taking untung 30% di tanggal 31 Mei. 31 Mei itu di sini pas merah di atas. Nah, terus sekarang kita yang jangka pendek tadi ada masuk lagi di sini. Kenapa kok nggak kemarin? Karena ini sempat hijau, ternyata merah lagi turun. Jadi kita kemarin antisipasi, wah ini hijau nih kemarin, tapi bisa aja dia merah lagi sampai ke MA 50-nya dia gitu loh. Jadi MA 20-nya dia. Ternyata hari ini mantul. Jadi kita ada masuk di sini untuk jangka pendek gitu. Nah, yang telat boleh masuk nggak? Ya boleh-boleh aja sih besok, tapi udah agak-agak tinggi gitu. Mungkin dikit aja untuk jangka menengah, dan disclaimer on juga karena mTrade buat jangka menengahnya udah dapat modal bawah gitu. Taunya mTrade dapat di harga berapa itu gimana, kan range terendahnya bisa turun juga gitu. Jadi gini contoh ya, misalkan kita ada rekomend di harga 1.250 sampai 1.300. Kalian lihat di menu latest itu di sini di stock pick di latest gitu. Jadi di latest ini kelihatan ya rekomendasinya di harga berapa. Contoh nih hari ini, rekomendasi misalkan Bluebird 1.600 sampai 1.670. Nah, kita tuh dapat nggak selalu pas di angka ini. Jadi kita fair, kalau misalkan nggak dapat juga kita nggak masukin di portfolio gitu loh. Jadi kita akan mantau, sistem kita akan mantau apakah harga tuh kesentuh nggak di sini. Kalau misalkan nggak kesentuh ya kita nggak akan masukin harga segitu gitu. Nah, ini kita lihat terendah 1600. Kita lihat dia dapatnya di berapa. Oh, ternyata dapatnya di 1660 sampai 1670. Berarti yang tersimpan di menu hold kita bukan rekomendasi yang kita 1600 sampai 1670, tapi yang kesimpan di menu hold kita tuh benar-benar yang kita dapat di angka itu. Nah, tapi kita masih punya catatannya. Di charting kita ya, di charting kita kayak oh dulu kita rekomend di harga berapa sih gitu. Jadi kita rekomend sebentar ya, aku geser dulu ini. Ini direkomend beli, bukan terbeli sih. Direkomendasi di 1.200. Terus ini juga bukan terbeli. Kalau terbeli itu tadi di 1660. Direkomendasi di 16 sampai 1670. Tapi kalian lihat di mTrade di sini pas holdnya dapatnya di 1660 sampai 1670. Jadi kita pencatatannya berusaha untuk se-fair mungkin. Bagaimana bagi persen porsi jangka menengah atau jangka pendek? Pada dasarnya pas beli kadang kalian nggak ngerti untuk jangka menengah atau jangka pendek gitu.
Sebentar ya. Sorry ya guys, aku sambil nyatet juga nih. Jadi bukan cuma kalian yang nyatet, aku juga nyatet. Oke. Bagaimana membagi porsi untuk jangka menengah atau jangka pendek? Caranya untuk membagi porsi buat jangka menengah atau jangka pendek adalah ya di awal kalian nggak tahu sebenarnya ini saham mau buat jangka menengah atau jangka pendek sih gitu. Tapi pas Mtrade keluarin petunjuk jual, misalkan jual setengah dulu atau jual untuk jangka pendek, jangka menengahnya hold, kalian boleh hold separuhnya. Belinya bareng, belinya kalian nggak ngerti mau buat jangka pendek atau menengah tuh nggak ngerti. Pas kita jualan, kita kasih tahu nih, jangka pendek jual dulu. Tapi kalau mau nge-hold jangka menengah, masih bisa. Berarti jualnya separuh aja. Nah, itu bisa juga. Tapi kalau kalian merasa misalkan ya, jangka pendek kayak Bluebird tadi, jangka pendek kita udah cuan 30% gitu. Kalian boleh, kalau misalkan kepengen, aku jual 30%, cuan udah jual semuanya cukup lah. Aku merasa cuan itu cukup, ya nggak masalah. Asalkan kalau misalkan nanti yang jangka menengah, yang nge-hold lama, cuan banyak 100%, ya kalian nggak boleh nyesel. Semua ada konsekuensinya, gitu. Terus pertanyaan berikutnya, kalau hold separuh jangka menengah terus rupanya down gimana? Ya itu namanya konsekuensi. Di market harus bisa menerima up and down. Kadang-kadang yang jangka pendek cuannya lebih banyak, bisa nggak? Bisa gitu. Jadi pas jangka pendek cuannya banyak, terus pas jangka menengah ternyata dia nggak bisa lanjut naik, malah breakdown gitu. Jadi cuannya dikit aja, kayak kemarin saham-saham komoditi sempat kayak gitu. Ya mesti diterima gitu. Nggak selalu yang jangka menengah cuannya lebih banyak gitu sih. Oke. Apakah harus terpisah akun untuk jangka pendek dan menengah? Aku suka bingung. Kalau jangka pendek dan menengah, kalau sama-sama buat trading based on technical, digabungin boleh gitu. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang, mesti dipisahin. Jadi investasi jangka panjang tuh lebih fokusnya pada fundamental view, lebih pada valuasi gitu. Jadi mesti dipisahin gitu. Kalau untuk yang trading jangka pendek dan jangka menengah disatuin, gak apa-apa. Oke. Nah ini Kentio, sama kayak kasusku di LSIP, jangka pendek lebih cuan. Kalau kalian nanya, penasaran nggak sih Ellen lebih banyak jangka menengah atau jangka pendeknya? Personally jujur aku lebih banyak jangka menengahnya sekarang gitu. Kenapa? Ya karena kesibukan. Aku kayak nggak bisa terus-terusan personally mantau portfolio aku, meskipun aku mantau market. Aku lihat market, aku liatin postingan Mtrade, aku liatin rekomendasinya, oke, rekomendasinya bener nggak nih kayak gini, aku pasti pantau semuanya. Cuman portfolioku pribadi tuh aku nggak mau terlalu banyak activity gitu, karena ya aku ngelihat bahwa kalau aku hold jangka menengah, most likely biasanya cuannya akan lebih banyak meskipun tidak selalu gitu. Oke, Ahmad YK71 Pulp and Paper gimana? Kayaknya mulai menarik chartnya. Oke, kita lihat untuk chart dari Pulp and Paper. Oke. Chart Pulp and Paper mulai menarik. Iya guys, ini kemarin aku sempat gambar petanya kayak gini, tapi ternyata dia lebih turun lagi di bawah. Ya wes lah, malah bagus lah. Artinya kamu yang mau nabur buat jangka menengah panjang, ini dapat harga lebih murah. Chartnya bagus nggak? Masih bagus kalau kamu ngehold untuk jangka menengah. Kenapa? Karena justru ini kemarin waktu dia konsolidasi jatuh volume kecil, dan pas dia hijau naik ini volume transaksinya besar gitu, dan pas dia konsolidasi lagi volumenya kecil lagi. Artinya ini sebenarnya masih ada akumulasi, dan secara fundamental valuationnya juga masih oke. Nanti bisa dibahas bareng dengan Coach William. Oke? Elsa udah aku bahas tadi. Analisis di Mtrade belum diupdate, yang mana ya, saham apa? Yanti bisa di DM aku kasih tahu, nanti aku kasih tahu coachnya yang belum update apa. Candle mingguan jangka menengah enggak, aku masih lihat daily. Untuk jangka menengah ya masih lihat daily.
Semen-semenan gimana kata Welly 0608, kayaknya kebanting juga harganya. Oke, yuk kita lihat semen SMGR. Aku bilang sih ini normal correction dan justru malah dapat harga bagus buat yang mau simpan untuk lumayan rentang waktu lumayan lama. Ya, ini normal correction juga, tapi chartnya masih lebih menarik untuk pulp and paper. Kenapa? Karena pulp and paper dia naiknya volume transaksinya lumayan tinggi gitu. Kalau semen ini volume transaksinya nggak terlalu tinggi gitu. ADMR, ARB 2 kali. Kita lihat ya. Iya, biarin aja dia sideways dan biarin aja. Ini kelihatan banget di sini dia jatuh volume tinggi. Ini si apa ya, Big Fun lagi profit taking ya, yang punya barang di bawah ini lagi pada profit taking gitu. Terus anyway, PNBS gimana? PNBS sama Temas. Oke ya, PNBS bangkit lagi nih. Enggak kok, merah, biarin aja lah. PNBS di M-Trade mestinya udah profit taking sih, aku coba cek. Ya, PNBS kita cuma punya jangka pendek, nanti kita keluarin petunjuk untuk jangka menengah. Bentar ya guys, aku sambil nyatet. Oke. Oke, yang bagus saat market sekarang saham apa? Yang bagus sih saat market sekarang saham apa? Masih dari komoditi oil and gas, kan tadi M-Trade ada masuk di situ ya. Terus kayaknya second liner, third liner sih untuk jangka pendeknya buat trading gitu. Terus kemudian untuk saham-saham komoditi non energy, view aku masih belum berubah. Komoditi non energy itu salah satunya ya pulp and paper itu masih banyak akumulasi gitu. Oke, terus saham yang di watch apa aja? Salah satunya yang menarik tuh ini. Ini ada potensi untuk mantul, tapi tadi naiknya tuh volumenya kecil. Jadi besok wait and see dulu. Besok tunggu info dari M-Trade sih. Ini ada Temas. Terus kemudian kita lagi nge-watch untuk AGI, ASRI, YNKP, BC, Temas tuh cuman jangan langsung diajar beli ya, karena belum tentu dia naik gitu. Jadi bisa jadi malah lanjut turun. Detailnya untuk harga beli dan lain-lainnya kita update secara real time di trading signal M-Trade besok guys. Kenapa aku nggak mau kasih sekarang? Karena marketnya volatile banget gitu ya. Karena marketnya volatile banget, kondisi hari ini bisa beda dengan besok. Oke, terus ADMR enaknya beli nggak usah, dia lagi masih sideways arahnya turun. Tungguin aja, tunggu sampai ada tanda atau signal beli. ESA piye yo? Ini ada yang nanya ESA breakdown. Kita kan kemarin ada antisipasi kalau misalkan dia mantul di MA 100-nya, kita mau buy on weakness, tapi ternyata dia breakdown dari MA 100, ya jangan dibeli, biarin. Misalnya nyantai biar gak ngos-ngosan. Iya loh, ini kayak asam lambung masih naik. Gabung M-Trade per 3 bulan bisa nggak? Bisa sih, cuman yang paling murah tuh yang per tahun kalian bisa
beli itu pakai cicilan juga gitu, pakai cicilan. Ya tanya aja lah ke mtrade.id, tanya ke adminnya di situ. Halo? PTBA gimana? Oke, kita coba cek untuk komoditi yang lain ya. Oke. Kalau menurut aku PTBA ini udah disupport banget. Ya, the worst skenario itu bisa sampai ke 3620. Jadi setelah dia turun habis pembagian dividen, ini dia kena disupport 3810 dan dia mantul. Ya, ini bisa di watch sih untuk PTBA. Terus tadi ada yang menarik juga. Indi, kita ada buy on weakness juga di Indi, cuman volume transaksinya kecil gitu, jadi ya anyway, masih 50-50, dia mau naik atau enggak tuh masih 50-50 gitu. Antam gimana Antam? Bablas turun, biarin aja dulu deh, nggak bagus candlenya. Aku mau invite Coach William biar kita bisa belajar tentang sentimen global, karena bagus juga kita belajar tentang fundamental view. Itu kita masuk ke L1 juga salah satunya kita ke support dari fundamental juga, dimana kebutuhan akan oil itu masih tinggi gitu. Jadi meskipun udah jatuh dalam, kita masih watch Elsa, dan tadi kita buyback Elsa gitu. Oke, halo Coach William, apa kabar? Kabar baik nih, thank you. Ada dari Papua nih, Rohida 32. Oke, Will, ini gimana nih marketnya, sentimen global nih gimana? Terus suku bunga kira-kira gimana ya? Kemarin kan inflasi naik tinggi 8,6%. Kira-kira The Fed nanti bakalan naikin suku bunganya sesuai dengan ekspektasi atau malah naikinnya lebih kejam nih? Kalau kita bicara soal kenaikannya sih seharusnya bakal lebih agresif ya, Miss. Apalagi ketika kemarin inflasi di bulan Mei itu naik di atas ekspektasi ya. Kalau teman-teman lihat di 8,6%. Itu tertinggi selama 41 tahun terakhir. So, pertanyaannya apakah The Fed akan agresif? Tentu iya. Ya, kita melihat bahwa ada kemungkinan The Fed bakal naikin suku bunga yang dari awalnya 25 sampai 50 basis point menjadi 75 basis point di bulan Juni ini. So, ya kita bakal ngelihat ya, kita akan monitor bagaimana hasil rapat FOMC ya tanggal 15 tanggal 16 ya. So ya kurang lebih sekitar besok atau lusa kita udah bisa ngelihat hasilnya seperti apa. Cuma sebagian besar ekspektasinya bakal agresif nih, sebesar 75 basis point gitu. Oke. Terus Coach William, Sabtu nanti di event Cuantastik kita akan bahas lebih detail ya tentang peluang dan tantangan saat inflasi tinggi gitu menurut narasumber kita gitu ya. Nanti kita ada narasumber dari Trimega Sekuritas gitu. Jadi teman-teman kalau mau join seminar besok langsung aja ke mtrade.id /cuantastik ya. /cuantastik, pakai kode promo Jun 14 hari ini kamu bisa dapetin gratis seminar itu. Tapi ini terbatas ya, jadi nggak tiap hari ada kode promo gitu, khusus hari ini doang gitu ya. Terus Coach William, aku mau bahas tentang CPO. Ini pajak ekspor CPO naik, ini detailnya gimana sih? Terus kemudian dampaknya ke saham-saham CPO apa aja? Yang terdampak positif atau negatif tuh apa aja? Sambil nanti kita akan bahas technical saham CPO. Iya, jadi sebenarnya kalau kita secara garis umum kalau kita bicara pajak, kalau pajak naik ya, artinya tentu ini sebenarnya bakal menjadi tantangan buat sektor CPO, karena memang ya kita melihat tentu ada pengeluaran pajak yang lebih mahal daripada di periode sebelumnya gitu. Jadi kalau kita bilang sih basicnya seharusnya bakal berdampak negatif gitu ya. Cuma secara spesifik skemanya sih masih dipertanyakan gitu bagaimana gitu, karena katanya sih di dalam pengaturan pajak ini ada beberapa objek-objek yang bakal benefit ke sektor CPO. Cuma kita belum bisa melihat detailnya seperti apa, tapi let's see ya, dalam beberapa pekan ke depan sih kita bakal tahu ya seperti apa regulasi secara komplit. So memang kita dari tim riset M-Trade juga selalu monitor dan kita selalu sharing setiap morning briefing bagaimana sebenarnya dampak regulasi
kenaikan ekspor ini ya, pajak ekspor CPO. Cuma sebagian besar message-nya tetap sama, Miss ya, bakal berdampak negatif gitu. Jadi makanya kalau aku personally ya lihatnya begini, sektor komoditi, terutama sektor CPO dan coal ya, ini saat ini sih memang agak challenging. Kenapa? Karena rawan kena intervensi oleh pemerintah gitu ya, bakal banyak diberikan regulasi. So kita perlu monitor lebih lanjut lah, terutama dari kenaikan pajak ekspor ini, begitu, Miss Ellen. Technically untuk AALI dan juga LSIP itu lagi di area support. Mtrade masukin watchlist juga, cuman harga belinya di info besok karena sekali lagi marketnya lagi volatile banget. Kita nggak mau infoin harga beli di end of day market atau H-1 gitu, karena takut nanti kalau misalkan terjadi breakdown lagi atau gimana. Jadi benar-benar besok kita akan infokan real time. Untuk antisipasinya kita infoin di morning briefing gitu. Jadi boleh di watch untuk AALI, LSIP, dan juga mungkin satu lagi Gosco. Gosco juga dekat support gitu. Oke, terus kemudian lusa tuh bakalan ada rilis neraca dagang Mei tahun 2022. View-nya gimana nih menurut William? Kalau gitu bicara neraca dagang ya, seharusnya kalau misalnya harga batu bara masih di atas 300 US dollar per metric ton, lalu kita juga bisa melihat bagaimana harga CPO masih di atas 5.000 ringgit Malaysia, kelihatannya sih bakal masih naik ya neraca dagang yang disupport oleh trade balance gitu. Cuma memang ya kita harus antisipasi juga oleh kenaikan ini ya US dollar, karena biasanya kenaikan US dollar itu bisa menurunkan trade balance kita, menurunkan dari neraca dagang kita juga, seperti yang terjadi pada beberapa bulan terakhir gitu. Jadi untuk saat ini sih mungkin ada kenaikan cuma tipis ya misalnya daripada bulan sebelumnya. Semua karena faktor tadi, harga komoditi masih menguat gitu. Oke. Harusnya gitu. Ya sih, karena Gosco punya di harga 213 average down nggak? Gak usah average down lah, kalau naik ya naik aja, biarin buat profit taking atau ngurangin posisi gitu, nggak usah average down. Oke. Terus ya ini ada update laporan keuangan. Nggak usah deh, ini Intiland laporan keuangannya turun, jadi kita technical aja sih tradingnya gitu. Mungkin diupdate dari Arto kali ya. Arto hari ini naik tuh. Apa yang menarik dari fundamentalnya Arto gitu? Bentar, aku sambil ambil dulu. Ya, jadi begini ya, kalau terus terang sih kalau kita lihat Arto secara fundamentalis sih seharusnya nggak ada yang berita baru ya. Jadi memang kalau kita lihat ya teman-teman ya, kenapa Arto bisa naik itu hanya memang kita melihat ada technical rebound gitu ya. Karena kenapa? Karena memang saham bank Arto sendiri secara year to date itu udah turun signifikan gitu. Makanya ya beberapa investor ada mengambil opportunity lah dari saham Arto gitu. Tapi mostly kalau kita lihat secara fundamentally, secara prospek seharusnya sih dengan kondisi market yang agak challenging sih seharusnya nggak akan sustain ya untuk saat ini ya gitu ya. Kita masih akan lihat untuk saat ini dulu gitu sih Miss, kurang lebih. Oke. Terus Elsa sama Medco gimana nih? Elsa sama Medco? Kalau misalnya kita lihat Medco ya, Medco memang bakal benefited dari adanya potensi kenaikan harga oil ya, yang memang tadi pagi ya kita ngelihat harga oil itu naik lagi, dan dengan kondisi saat ini yang dimana harga oil udah di atas 120 US dollar per barel, itu bakal benefit buat sektor oil ya, termasuk Medco gitu. Jadi kalau kita bicara prospek secara makro sih seharusnya ada sedikit upside ya dari Medco. Dan jangan lupa juga kalau Medco ini kan mereka baru akuisisi ConocoPhillips ya sebulan yang lalu gitu. Jadi memang di sini sih akan ada opportunity lah bagi Medco untuk terus memanfaatkan kenaikan harga oil dengan bisnis mereka yang baru diakuisisi dari ConocoPhillips itu gitu. Jadi memang kalau kita lihat secara makro sih seharusnya benefit ya dalam jangka menengah. Cuma memang kita perlu monitor lagi faktor-faktor lainnya seperti apa, seperti faktor posisi hutang yang cukup tinggi ya pada Medco ya, dan itu kita pikir akan berdampak kalau misalnya BI bakal naikin suku bunga dalam beberapa bulan ke depan seperti yang udah kita antisipasi gitu. Jadi apapun emitennya kalau utangnya tinggi, kita perlu antisipasi ya teman-teman di era suku bunga yang akan lebih tinggi ke depan
gitu. Jadi untuk Medco mungkin view-nya seperti itu. Kalau Elsa sih menurut aku lebih ke arah ini, Miss ya, lebih ke arah transportasi energi ya dari Pertamina. Jadi kok aku bilang sih nggak direct impact-nya kalau ada kenaikan oil bakal berdampak ke Elsa. Justru ya kalau misalnya kita lihat Elsa ini kan dia perkapalan dan mereka menggunakan minyak sebagai bahan bakar ya, sebagai sebagai bahan baku lah, sebagai bahan operasional gitu. Jadi dengan kenaikan harga oil sih seharusnya mereka sih nggak bisa dibilang langsung direct berdampak signifikan. Tetapi justru malah mereka harus antisipasi oleh adanya kenaikan harga minyak yang bisa menurunkan bottom line-nya mereka gitu. Jadi aku sih lebih melihat Medco sih yang lebih dapat opportunity ya misalnya kalau harga oil naik begitu. Ada aksi korporasi Bank Jago kerjasama dengan Bibit untuk pencarian reksadana secara instan, gak terlalu signifikan sih sebenarnya sentimen itu sebenarnya. Oke lah, aku mau bahas beberapa pertanyaan. Apa ya yang ini, bagaimana cara menentukan suatu saham bisa di average down atau tidak? Apakah kalau fundamental bagus kita bisa average down? Sebenarnya mindsetnya bukan average down sih, sebenarnya mindsetnya adalah beli saham itu secara bertahap gitu loh. Jadi beli saham secara bertahap itu artinya ya menabung saham tuh nggak peduli pas dia turun ataupun pas dia naik, mindsetnya kayak gitu. Cuman kalau sahamnya digabungin dengan investing atau digabungin dengan dollar cost averaging, jadinya belinya itu bertahap, valuasinya murah. Misalkan selama beberapa bulan terakhir ini valuasi ICBP masih murah, jadi setiap bulan tuh beli sampai valuasi dia mencapai rata-rata, oke, stop beli kayak gitu. Itu bukan averaging down sebenarnya, dan kadang pas dia turun, kadang pas enggak gitu. Oke, terus tadi ada yang nanya kenapa ya kalau IHSG kita pakai technical? Kenapa IHSG kita pakai technical? Tetap aja kita pakai technical, mau IHSG, mau indeks, maupun komoditi, maupun ini kan gabungan banyak saham, iya. Tapi secara psikologis justru gabungan dari banyak saham ini juga mencerminkan psikologis dari gabungan semua investor dari semua saham gitu. Oke? Bentar ya, anakku makan krauk-krauk. Woi, quiet woi. Bocor suaranya. Oke, Will, lanjutin. Gak berhenti lagi dia. Makan krauk-krauk. Stop, berisik. Makan makaroni, krauk-krauk, kenceng banget suaranya. Annoying. Oke, lanjutin, Coach. Lanjutin apa dulu nih, Miss? Kita mau bahas apa dulu? Ini pertanyaan tower fundamental bagus, kenapa breakdown terus? Oke, mungkin gini ya, kalau tower ya, kita pernah discuss ini di Cuantastik ya, by the way ya. Jadi memang kalau teman-teman udah pernah nonton, seharusnya ada view ya sedikit tentang tower. Tapi memang begini ya teman-teman ya, kalau kita bicara industri tower-toweran gitu, termasuk salah satu adalah TOWR. Ini kan salah satu industri yang memang dia tuh capital insentif gitu, modalnya gede banget untuk bangun bisnis ini. Ya, jadi kalau kita lihat sebagian besar perusahaan di tower ini menggunakan utang untuk pembiayaan capital expenditure-nya. Makanya rata-rata perusahaan telco tuh debt to equity-nya pasti di atas 1. Ya, pertanyaannya adalah kalau gitu kenapa bisa turun padahal prospeknya menarik ya. Kita tentu bilang sih sektor tower sih masih menarik ya kalau kita bicara tentang sektor digital yang berkembang. Nah, tapi pertanyaan kenapa bisa terus turun agak lebih slowing down ya, tentu karena faktor tadi ya teman-teman ya. Karena faktor memang capital expenditure-nya itu mostly dari utang. Dan sekali lagi, kalau kita melihat bahwa view ke depan bahwa suku bunga bakal naik, emiten-emiten yang pastinya mempunyai hutang lebih tinggi daripada equity-nya atau nggak di atas 1, itu agak lebih harus kita monitor karena berdampak negatif. Salah satunya juga industri tower gitu. Jadi mungkin poinnya hanya dari situ aja sih kenapa investor agak lebih wait and see dulu untuk masuk ke tower meskipun prospeknya menarik gitu, dan juga faktor ada kemungkinan Bank Indonesia akan naikin suku bunga. Gitu sih, Miss, kurang lebih. Ada yang jawabannya lucu nih, dimensi multimedia suka-suka bandar aja lah. Sebenarnya kalau aku mau translate ke bahasa yang lebih elegan, sebenarnya bukan suka-suka bandar sih. Seleranya Big Fund itu kemana? Kita ikutin dulu, mereka seleranya kemana? Nomor 1 pasti kan perbankan gede, itu udah jalan kan. Nah terus kalau lagi jatuh kayak gini, mereka akan cari tuh perusahaan big caps dulu, perusahaan yang gede-gede dulu gitu. Jadi kayak
Nggak heran kalau BCA kena support kuat dia mantul, SII kena support kuat dia mantul, kayak gitu. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin sifatnya second liner atau belum terlalu menarik buat mereka, ya mereka nggak akan masuk. It's all about timing. It's all about timing. Oke? Oke deh. Ini Cibo Bobby bilang ADMR gimana Miss, udah 2 kali ARB. Ya wis lah, biarin aja lah, mau dia 2 kali 3 kali ARB pasti nyangkut nih. Better kamu bersih-bersih dulu. Ya masih bisa lanjut turun atau enggak ya biarin aja lah, biarin tren turunnya jalan dulu. Nunggu reversal baru kalau mau masuk pas di reversal gitu. Sebenarnya ADMR aku udah warn berkali-kali loh bahwa ADMR tuh ketinggian gitu, udah berkali-kali. Oke. KM Investing Ellen juga bandar enak aja. Enggak lah. Saya anak baik-baik, saya temannya retail. Oke. Coach William. Ya. Elsa dan Medco gimana nih? Tadi kita udah bahas. Minyak-minyakan gimana nih? Tadi kita udah bahas, Miss, Elsa sama Medco. Oke ya. Jadi Elsa Medco kita udah bahas. Yang tadi nanya Elsa Medco bisa dilihat lagi ya yang tadi ya. Oke, aku rasa segitu aja sih. Dan buat watchlist besok, watch untuk pulp and paper, terus CPO, terus kemudian ada beberapa saham second liner yang lainnya yang mungkin lebih bagus tuh dibahas di morning briefing besok sambil nunggu US market gimana, dan juga di real time M-Trade trading signalnya, karena market lagi volatile, aku nggak berani ngomong untuk harga belinya di end of day. Oke? Jadi itu aja dari saya dan juga dari Coach William, karena anakku masih kerauk-kerauk terus dan aku agak keganggu konsentrasinya. Ya wis lah, ya waktunya kita beristirahat. Terima kasih Coach William, terima kasih semuanya. Selamat malam, salam profit. Jangan lupa join M-Trade dengan cara klik link di bio saya supaya kamu nggak ketinggalan informasi. Dadah. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.